Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suran Nasruddin dengan NIM 24OSP121. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik pembahasan. Yang pertama, pengertian PLC. Yang kedua, komponen utama pada PLC. Yang ketiga, sejarah PLC. Yang keempat, kelebihan PLC di bidang dengan relay. Yang kelima, klasifikasi PLC. Yang keenam, spesifikasi dari merek dan tipe PLC. Yang ketujuh, prinsip kerja pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa dengan PLC. Selanjutnya, gambar wiring rangkaian daya, gambar wiring rangkaian kontrol, listing program diagram ladder tabel 10 leads. Apa itu PLC? Penjelasan pertama, PLC adalah komponen induksi digital yang dirancang untuk mengontrol proses otomatis dalam lingkungan industri. PLC bekerja dengan menerima sinyal dari perangkat input seperti sensor, memprosesnya sesuai program logika, lalu mengirimkan sinyal ke perangkat output seperti motor atau lampu. Penjelasan kedua, PLC adalah sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan dirancang untuk digunakan di lingkungan industri. Sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi internal yang mengimplementasikan fungsi-fungsi seperti logika urutan, waktu, pencacahan, dan obsesi aritmatika untuk mengontrol mesin dan proses. Persamaan tujuan utama, kedudukannya menekankan bahwa PLC digunakan untuk mengontrol proses otomatis di lingkungan industri. Karakter digital sama-sama menyebut PLC sebagai sistem elektronika digital. Lingkungan penggunaan dirancang untuk lingkungan industri yang membutuhkan kontrol yang andal. Kemampuan logika, keduanya menyebutkan bahwa PLC menjalankan fungsi logika untuk mengontrol mesin. Perbedaan fokus utama, menjelaskan alur kerja PLC, menerima input, memproses logika, mengeluarkan output. Kedua, menekankan struktur internal PLC seperti memori dan instruksi logika. Detail teknisi, 1. Lebih sederhana dan praktis, cocok untuk memaham awal. 2. Lebih akademik dan teknis, menyebutkan fungsi-fungsi seperti urutan, waktu, pencacahan, aritmatika. Sudut pandang, berfungsi sebagai operasi sebab berbasis divisi, format, dan literatur. Komponen utama pada PLC. Yang pertama, input push button start, stop, reset. CPU, output, buzzer, lampu, motor 3 fasa. Komponen utama PLC. Power supply, prosesor, memori. Sejarah PLC. PLC pertama kali dikembangkan pada tahun 1968 oleh Richard L. Morley, seorang insinyur dari Bedford, Australia, atas permintaan General Motors. Saat itu industri otomotif menghadapi tantangan dalam sistem kontrol berbasis relay elektromagnetis yang rumit, mahal, dan sulit dimodifikasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Morley menciptakan perangkat kontrol digital yang dapat diprogram ulang, yang kemudian dikenal sebagai Modison 084 PLC komersial pertama di dunia.
Nama Modicon berasal dari singkatan Modular Digital Controller. Selanjutnya, kelebihan PLC dibandingkan dengan relay. PLC jauh lebih fleksibel dibandingkan relay konvensional. Jika kamu ingin mengubah logika kontrol, cukup ubah programnya melalui komputer. Tidak perlu bongkar pasang kabel seperti pada sistem relay. Ini sangat menghemat waktu dan tenaga, terutama dalam sistem yang kompleks. Dari segi wiring, PLC menyederhanakan instalasi. Relay membutuhkan banyak kabel untuk setiap fungsi logika, sedangkan PLC hanya butuh koneksi input dan output, sementara logika dijalankan secara digital di dalam CPU. Dalam hal pemeliharaan, PLC unggul karena memiliki fitur diagnostik. Kamu bisa langsung melihat status input-output dan kesalahan sistem melalui software, sedangkan relay memerlukan pemeriksaan manual satu persatu. PLC juga mampu menjalankan logika yang lebih kompleks, seperti timer, counter, dan operasi matematika. Relay hanya bisa menangani logika dasar seperti on-off dan interlock, sehingga terbatas dalam aplikasi yang lebih canggih. Klasifikasi PLC. PLC kompak, semua modul CPU, I/O, power supply terintegrasi dalam satu unit. Cocok untuk sistem kontrol menengah seperti campfire atau mesin pengemas. PLC modular terdiri dari beberapa modul terpisah CPU, input-output, komunikasi. Mudah diperluas sesuai kebutuhan. Digunakan dalam sistem industri besar dan kompleks. Spesifikasi PLC. PLC dengan tipe CP1L L20 DRA. Merek Omron CP1L L20 DRA. Power supply 100 sampai 240 VAC. Jumlah ion 12 input dan 8 output. Memori program 8K step. Prinsip kerja pengontrolan power refresh motor industri 3 fasa. Yang pertama, push button memulai proses. Push button reset sistem mengulangi dari awal. Push button stop menghentikan seluruh proses. Apabila kita menekan push button start, maka PLC mengaktifkan kontraktor forward. Setelah itu, motor berputar selama 8 detik. Kemudian motor berhenti selama 5 detik. Lalu PLC mengaktifkan kontaktor reverse. Lalu motor berputar selama 8 detik. Kemudian motor berhenti selama 5 detik. Kemudian siklus ini diulang selama 3 kali. Setelah 3 kali, maka buzzer akan menyala. Wiring rangkaian diagram. Alat dan bahan. Kita bisa melihat alat dan bahan seperti MCB 3 fasa 1 buah, kontaktor 2 buah, yaitu forward dan reverse. Kemudian relay 1 buah, kemudian motor induksi 3 fasa 1 unit. Kemudian kabel secukupnya. Selanjutnya wiring rangkaian kontrol. Sumber daya 3 fasa yaitu RST masuk melalui MCB 3 fasa. Kemudian kontaktor forward dan reverse. Kontaktor forward menghubungkan fasa RST motor secara normal. Motor berputar searah jarum jam. Kemudian kontaktor
reverse, yaitu motor berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian torque, jika arus melebihi batas, torque akan memutus rangkaian kontrol menghentikan motor. Berfungsi sebagai proteksi terhadap beban lebih. Dipasang setelah kontaktor. Motor induksi 3 fasa. Terminal U1, V1, W1 terhubung ke kontrol. Kemudian terminal U2, V1, W2 biasanya dihubungkan bintang atau delta tergantung konfigurasi. Selanjutnya sumber daya input, yaitu 220 volt digunakan untuk memberi daya ke rangkaian kontrol. Tombol start, stop, dan reset adalah input manual yang terhubung ke input digital PLC. Yang pertama ke 01, 03, 05. Kemudian start, stop, reset terhubung ke negatif. Kemudian positif terhubung ke COM. Lalu COM terhubung ke L1. Kemudian 05 terhubung ke buzzer. 07 terhubung ke power reverse. Dan 06 terhubung ke for reverse. Kemudian reverse terhubung ke forward menuju ke buzzer. Cara kerjanya, ketika tombol start dinyalakan, maka forward akan aktif selama 8 detik. Kemudian mati selama 5 detik. Kemudian masuk ke reverse. Kemudian nyala selama 8 detik dan mati selama 5 detik. Ketika reset ditekan, otomatis rangkaian akan mengulang kembali untuk berputar atau menjalankan rangkaian. Dan ketika tombol stop ditekan, maka rangkaian akan mati total. Dan kita bisa lihat ladder diagram di sini. Dan ini adalah tabel IOLIS. Nama push button start, digital input 0.01. Push button stop, digital input 0.03. Push button reset, digital input 0,5. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam komponen. Komponen pertama itu PLC yang bermerek Omron tipe CP1L L20RA. Kemudian kita masuk kepada kontaktor, yaitu 2 buah kontaktor. Yang pertama sebagai forward, yang kedua sebagai reverse. Selanjutnya kita masuk ke push button, yaitu 3 buah push button. Yang push button pertama sebagai start, push button 2 sebagai stop, push button 3 sebagai reset. Selanjutnya kita memakai buzzer sebagai indikator. Dan yang terakhir kita menggunakan motor 3 fasa. Baik, saya akan menjelaskan tentang rangkaian forward reverse secara otomatis. Dan kita lihat kita mempunyai input 3, yaitu start, stop, dan reset. Dan kita memiliki 2 output, yaitu motor dan buzzer. Bila kita ingin menyalakan rangkaian, kita menekan start dan forward reverse akan aktif selama 5 detik. Setelah 5 detik dia akan kembali ke reverse dan kembali lagi ke forward selama 5 detik. Ini akan berlangsung selama 3 kali.
Setelah 3 kali, maka buzzer akan menyala. Apabila kita ingin mengulangi rangkaian, kita perlu menekan tombol reset. Setelah menekan tombol reset, apabila kita ingin mematikan rangkaian, kita perlu menekan tombol off. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.